Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hartantri Imratul Hasanah. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan mereview kembali materi pertama tentang filsafat umum. Apa itu filsafat? Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni secara etimologi dan secara terminologi. Filsafat secara etimologi. Kata filsafat atau falsafah dari bahasa Arab dalam bahasa Inggris filosofi dan yang diambil dari bahasa Yunani philosophia, kata pi lain yang berarti cinta, love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan, wisdom. Sehingga secara etimologi istilah filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, love of wisdom, dalam arti yang sedalam-dalamnya. Filsafat secara terminologi. Satu pendekatan untuk mempelajari sesuatu secara mendalam, radikal, komprehensif, menyeluruh, detail, menggunakan pendekatan logika untuk mencari satu kebenaran yang tertinggi. Ciri khas filsafat: mendalam, komprehensif, yang berarti menyeluruh dari berbagai dimensi, radikal, seakar-akarnya, detail, menggunakan pendekatan akliyah atau logika. Terkadang banyak hal yang kita kira dalam memahami sesuatu dengan secara parsial saja. Parsial bukan termasuk filsafat, karena parsial hanya melihat dengan satu sisi dan tidak menyeluruh sehingga sulit sekali menemukan kebenaran. Filsafat harus menggunakan pandangan dari sisi dimensi yang berbeda, layaknya komprehensif, menyeluruh. Kenapa kita harus wajib belajar filsafat? Ya, karena mahasiswa dianggap agent of change, yang berarti agen perubahan, agent of control, seorang agen yang harus mengendalikan situasi, dan agent of balance, mampu menyeimbangkan berbagai macam situasi. Mahasiswa diwajibkan memiliki pandangan yang wisdom, wise. Ketika kita memecahkan suatu masalah, kita memiliki satu bekal yang baik. Tidak terburu-buru skripsikan satu kajian. Difahami secara benar dan teliti, serta detail. Maka dari itu, kita dituntut untuk belajar filsafat. Meskipun kita bukan dari jurusan filsafat. Tujuan filsafat memiliki satu metode pandangan, pendekatan, setiap memahami sesuatu dengan cara yang lengkap. Di sini ada contoh filsafat. Ada gambar yang sebelah kanan mengira itu angka 9, tapi yang sebelah kiri mengira angka 6. Jadi, mana yang benar? Semuanya benar. Tapi kalau dilihat dari satu sisi dimensi, salah. Jadi harus melihat dari sisi yang berbeda. Hukum belajar filsafat. Para ulama berbeda berpendapat. Ada yang mengharamkan dan juga ada yang membolehkan. Yang mengharamkan, contohnya ulama Imam Al-Ghazali. Beliau menulis kitab Tahafut Al-Falasifah atau kesesatan filsafat. Menurut Imam Ghazali, filsafat itu sesat karena mengandalkan rasional. Dan rasional tidak akan menyentuh rasa ketuhanan, daya ketuhanan.
Sekurun dengan Imam Al-Ghazali, ada seorang sufi besar yang bernama Ibnu Rushd. Beliau seorang ulama dari Andalusia, dikenal dengan nama Averroes. Beliau mengkritis Al-Ghazali lewat karya fenomenalnya The Incoherence of the Incoherence, Tahafut al-Tahafut. Oleh sebagian umat, Ibnu Rushd dianggap ulama yang berpikiran sekuler dalam pemahaman keislaman. Ibnu Rushd membolehkan untuk belajar filsafat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.